Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar SKI dalam tema atau materi Kerajaan Islam di Sulawesi. Mari kita awali dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam pembahasan kerajaan Islam di Sulawesi, pertama adalah sejarah berdirinya kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Yang kedua, kerajaan Makassar, yaitu dari suku Goa dan Talo. Yang ketiga, kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, dan Lubu. Yang keempat, masa kejayaan kerajaan Sulawesi Selatan. Dan yang kelima, masa pemundukan. Dalam hal ini di sini hanya disebutkan yang keempat saja, yaitu masa kejayaan dan masa pemundukan. Dalam pembahasannya nanti di kelas kedua. Oke, terima kasih. Adapun pembahasan yang pertama, kerajaan Sulawesi Selatan adalah sejarah berdirinya kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas tentang berdirinya kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan berdiri pada abad ke-15, di mana Islam masuk ke Sulawesi dibawa oleh saudagar dari Timur Tengah. Sumber-sumber sejarah mengungkapkan bahwa masuknya Islam di Sulawesi adalah dibawa oleh saudagar dan dari ulama dari Arab dan Arab. Dan 3 orang dari Sumatera yang sangat berperan mengislamkan Sulawesi. Mereka pertama kali mengislamkan Raja Makassar, yaitu Raja Talo dan Goa. Sehingga secara normal agama Islam diterima pada tahun 1603 Masehi atau pada awal abad ke-17 Masehi. Siapa saja para ulama dari Sumatera yang menyebarkan Islam di Sulawesi? Mereka adalah satu, Abdul Makmur Khotib Tunggal yang dikenal dengan gelar Datuk Ribandang. Yang kedua adalah Khotib Sulung Sulaiman dengan gelar Datuk Ripati. Dan yang ketiga adalah Maulana Abdul Jawad Khotib Bungsu yang bergelar Datuk Ripati. Mereka itulah yang dari Sumatera yang awal-awal menyebarkan Islam ke Sulawesi. Tiga datuk tersebut dikenal ulama atau mubalik yang sangat berjasa atau gigih mengembangkan agama Islam di Sulawesi. Dari perkembangan Islam tersebut, maka pada awal 17 ini juga, yakni tahun 1036 atau 1626 Masehi, lahirlah seorang ulama terkenal dari suku Makassar, yaitu Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Selanjutnya bahwa peranan keempat ulama tersebut tampak sangat besar dalam proses Islamisasi atau penyebaran Islam di daratan Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan.
karena di waktu yang sangat singkat di awal abad 17 masyarakat dapat menerima ajaran Islam dengan baik dan ikhlas dan tanpa kekerasan. Sebab metode yang ditempuh oleh mereka adalah metode pendekatan baik di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan. Pendekatan ini mengakibatkan masyarakat dengan ikhlas mengikuti ajaran Islam. Jadi Islam disebarkan pertama kali adalah saudara-saudara Islam yang datang dari negara Arab, negara Iran, negara Persia, dan India, maupun saudara Muslim dari Melayu. Dengan penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan Islam di Sulawesi Selatan dimulai dari daerah-daerah pantai atau pelabuhan. Maka dapat dipahami bahwa transportasi lautlah yang sangat dominan dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Pembahasan yang kedua adalah kerajaan Islam di Makassar, yaitu kerajaan Goa dan Talo. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa semula terdiri dari 9 kerajaan kecil, yaitu Tombolo, Latiu, Parang, Data, Agang, Jene, Saumat, Bisei, Sero, dan Kali. Ketika Goa diperintah Tomap Parisi Kolona, Goa disatukan dengan kerajaan Talo yang pada saat itu diperintah oleh Tunapasuruh. Pada pertengahan abad ke-15, di mana kedua kerajaan ini saling melengkapi kelebihan masing-masing untuk membesarkan kerajaan. Goa memberikan andil dengan kehebatan militernya, sedangkan Talo memberikan sumbangsi penguasaan administrasi pemerintahan dan kemampuan berhubungan dengan pedagang-pedagang asing. Kita lanjutkan. Kedua kerajaan kembar itu memilih Somba Upu sebagai ibu kota. Kerajaan Goa Talo kemudian melancarkan ekspansinya ke wilayah sekitarnya. Akibat ekspansi itu, kerajaan Siam, Bone, Sumpa, Wasito, dan lain-lain dapat ditaklukkan. Namun kerajaan Bone bangkit kembali menentang kekuasaan Goa Talo. Kemudian pada tahun 1528 Masehi membuat persekutuan bersama kerajaan Wajo Sopeng dengan nama Talung Pocok yang diikrarkan di desa Bone dengan tujuan untuk menghadang perluasan. Lanjutkan bahwa kekuasaan yang dilakukan kerajaan Goa Talo sejak abad ke-16, para pedagang muslim telah berdatangan ke Sulawesi Selatan, dan beberapa ulama dari Sumatera Barat seperti Dato' Ribandang, Dato' Sulaiman, dan Dato' Dikir. Tiba juga mereka di Sulawesi Selatan dalam menyebarkan agama Islam. Akhirnya pada tahun 1605 penguasa kerajaan Goa Talo memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, Daeng Marabia, Raja Goa, mendapat gelar Sultan Alauddin.
Sedangkan Karaeng Matoanya atau Raja Talo mendapat gelar Sultan Abdullah Awaluddin Islam. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, Kesultanan Goa Talo berusaha menyebarkan Islam ke kerajaan lain. Upaya pada Kesultanan Goa Talo ternyata ditentang oleh Teluk Poco. Perkusutan ini berusaha menentang cita-cita Goa Talo untuk meluaskan pengaruh Islam. Namun pada akhirnya kerajaan-kerajaan suku Bugis itu ikut menganut agama Islam, di mana Sopeng tunduk pada tahun 1609, Wajo tunduk pada tahun 1610, dan Bone tunduk pada tahun 1611. Walaupun ketiga kerajaan tersebut telah dikalahkan, namun Kesultanan Goa Talo memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mempertahankan keberadaan persekutuan Teluk Poco. Selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, dan Luwu. Selanjutnya kita akan bahas kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, dan Luwu. Bahwa penyebaran Islam berlangsung di kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, dan Luwu sesuai dengan tradisi yang sudah lama telah diterima oleh para raja, yaitu mengharuskan seorang raja memberitahukan hal baik kepada yang lain. Oleh karena itu, kerajaan Goa Talo menyampaikan pesan Islam ke kerajaan lain seperti Luwu sebagai kerajaan yang tertua dengan raja pertamanya yang masuk Islam, yaitu Raja Luwu ke-16, Datu Patiware pada tahun 1603. Kemudian Wajo pada tahun 1610, yaitu Arum Matau Lasangku Mula Jaji. Sopeng pada tahun 1609 dan Bone pada tahun 1611. Dalam perebutan hegemoni antara Teluk Poco dengan Goa Talo, Islam kemudian melalui peperangan di mana Bone merupakan saingan politik Goa Talo sejak pertengahan abad ke-16. Tanggal 23 November 1611, dan Raja Bone yang pertama masuk Islam dikenal dengan gelar Sultan Agama. Kemudian pembahasan yang keempat adalah masa kejayaan kerajaan Islam di Sulawesi. Anakku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua sehat selalu. Kita selanjutnya akan membahas masa kejayaan kerajaan Islam di Sulawesi, bahwa setelah mengalahkan Teluk Poco, Kesultanan Goa Talo, yaitu Kesultanan Makassar, memperoleh kemajuan yang sangat besar, terutama di bidang perdagangan, disebabkan ini dia hal-hal atau penyebab adanya kemajuan di kerajaan atau Kesultanan Goa Talo. Pertama, banyaknya pedagang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kedua, orang-orang Bugis dan Makassar terkenal dengan pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. Yang ketiga, tersedianya rempah-rempah yang banyak didatangkan dari Maluku. Kesultanan Makassar juga memiliki letak yang strategis di jalur lalu lintas Malaka ke Maluku. Untuk menjamin dan mengatur perdagangan dan pelayaran ini di wilayah, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa Kesultanan Muhammad Said tahun 1600
1639 sampai 1653 dan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Kedua raja ini membawa Makassar sebagai daerah dagang yang maju pesat. Selanjutnya Makassar telah mencapai ke Pulau Solor di Nusa Tenggara. Adapun pembahasan yang kelima adalah masa kemunduran kerajaan Islam di Sulawesi. Ini kita akan membahas tentang masa kemunduran kerajaan Islam di Sulawesi. Anak-anakku, santriwan-santriwati, kita akan membahas tentang kemunduran kerajaan Gorontalo di Sulawesi. Jadi, mengapa terjadi kemunduran? Jadi, kemunduran yang dialami oleh kerajaan Islam di Sulawesi ini karena melemahnya kepemimpinan Sultan Alauddin dan dalam peperangan melawan POC. Makassar mengalami kekalahan dan kemudian mengadakan gencatan senjata pada tanggal 6 November 1667 mundurlah kerajaan Gorontalo. Nah, kita ambil hikmahnya bahwa tahapan kehidupan ini adalah pertama bahwa kita lahir, bahwa kita ada di dalam tadi, kemudian lahir, setelah lahir kemudian suatu pemerintahan dan kerajaan, kekuasaan dimanapun mengalami pasang surut. Dari berjuang, berusaha untuk mencapai suatu kesuksesan, lalu kesuksesan itu mungkin satu dan lain hal ada halang rintang sehingga menjadi kemunduran bahkan kehancuran. Inilah sunat Allah. Apapun yang kita lakukan harus kita niatkan lillahi ta'ala, termasuk belajar. Karena kalau kita berbuat sesuatu termasuk belajar lillahi ta'ala, maka Allah akan menerima dan pahalanya akan sampai pada kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan tentang kerajaan Islam di Sulawesi Selatan telah selesai. Kita sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, berkah dunia akhirat, amin. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas berikut ini yang sudah tertera di materi berikut.